Halo, nama saya Adi Mariando Manafe, NIM 220107041, kelas 1A, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kesempatan yang diberikan kepada saya ingin membahas materi tentang implementasikan fungsi tanda baca dalam kalimat masing-masing satu contoh, dan implementasikan fungsi huruf miring dan kapital, analisis penggunaan kata-kata besok dan esok, jam dan pukul, semua dan seluruh, adalah, ialah dan merupakan, yakni dan yaitu. Ya baik, jadi sebelum kita masuk pada pembahasan tanda baca, kita harus mengetahui apa itu tanda baca. Jadi tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan, contohnya titik, koma, dan garis miring. Tanda baca ini berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diisi waktu pembacaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu penggunaan tanda baca, yang dimulai dari tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contoh, aku tidak sempat membeli makanan untuk buka puasa, titik. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, koma, topi, koma, dan celana. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan atau emosi yang kuat. Contoh, sampai hati ia membuang anaknya. Yang keempat, tanda tanya. Tanda tanya digunakan akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Contoh, kapan ia berangkat? Yang kelima, tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan yang lengkap dan yang diikuti pemerincian atau sebuah penjelasan. Contoh, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, yaitu titik dua, kursi dan lemari. Yang keenam, tanda titik koma. Tanda titik koma biasa dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, malam makin larut, tanda titik koma, kami belum selesai juga. Yang ketujuh, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak dan kemerah-merahan. Yang kedelapan, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengambil petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, tanda petik, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kesembilan, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dia, tanda petik, kamu dengar bunyi tanda petik tunggal, tok 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 tadi. Yang ke-10, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS, dalam kurung rapat umum pemegang saham, tutup kurung, secara berkala. Yang ke-11, tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, 1921 sampai 2017. Yang ke-12, tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan yang dihilangkan. Contoh, sebab-sebab titik kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi
atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, para nelayan mendengar bunyi gemericik, dia pakai kurung siku. Yang ke-14, tanda penyingkat atau atostrof. Tanda penyingkat atau atostrof dipakai untuk penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, mereka sudah pulang kan pakai tanda penyingkat di bagian kan. Yang ke-15, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, mahasiswa garis miring atau mahasiswi. Baik, yang berikut fungsi huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama pada awal kata. Contoh, dia mengantuk. Huruf D-nya memakai huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Profesor Supomo. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, bulan Agustus. Yang berikut, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, kakak bertanya, tanda petik, kapan kita pulang. Yang berikut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, kita masih hidup oleh karena kemurahan Tuhan. T-nya pakai huruf besar. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostama. Yang berikut, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata. Contohnya, huruf pertama kata abjad adalah A. Materi yang berikut adalah analisis penggunaan kata. Analisis pertama yaitu besok dan esok. Penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah kedua-duanya. Jadi baik kata besok maupun esok tercantum di KBBI dan bisa digunakan pada kalimat yang sesuai dengan kata tersebut masing-masing. Menurut KBBI, pengertian kata besok adalah satu hari sesudah hari ini, sedangkan esok hari saat yang akan datang atau kelak. Contoh, Rehan berjanji untuk bertemu Jordi di hari Sabtu besok. Yang kedua, menabunglah untuk persediaan hari esok. Yang berikut, kata jam dan pukul. Pukul bertujuan untuk menunjukkan saat atau waktu, sedangkan jam menunjukkan masa atau jangka waktu. Contoh, perlombaan akan dimulai pukul 23.00. Yang kedua, Roni bermain game selama 1 jam sehari. Kata berikut, kata semua dan seluruh. Semua digunakan untuk menunjukkan totalitas yang berjumlah lebih dari satu, sedangkan seluruh cenderung merujuk pada totalitas yang jumlahnya hanya satu. Contoh, semua ruangan akan dibersihkan dan dicat lagi. Yang kedua, seluruh bangsa Indonesia akan menjunjung bahasa persatuan. Yang berikut, kata adalah, ialah, dan merupakan. Kata adalah
merujuk pada kata kerja atau verba dalam bahasa Indonesia. Dalam kalimat, biasanya verba adalah inti dari sebuah kalimat. Ialah adalah penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal yang pertama itu. Sedangkan kata merupakan termasuk kata kerja atau verba dalam KBBI, sama dengan adalah dan punya 3 arti juga. Bedanya kata merupakan sudah mendapat imbuhan me dan kan. Bentuk dasarnya adalah rupa dan kata benda. Contohnya yaitu Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia ke-7. Yang kedua, untuk mencegah penyebab corona, hal yang wajib diperhatikan ialah menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Contoh yang ketiga yaitu hamparan luas kebun teh merupakan permadani hijau yang sangat indah sekali dipandang. Penggunaan kata berikut adalah yakni dan yaitu. Yakni dan yaitu bersinonim. Kedua kata ini digunakan sebagai kata hubung untuk merinci keterangan kalimat dengan didahului tanda koma. Contoh, 3 cabang olahraga yang akan dilombakan, yakni basket, futsal, dan karate. Contoh kedua, jenis karya sastra secara umum, yaitu prosa, puisi, dan drama. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.